Hai semuanya, perkenalkan saya Aditya Putra Prasetya dari Institut Teknologi 10 November dan rekan saya Hafid Setiawan. Ya, nama saya Hafid Setiawan. Ya, pada kesempatan kali ini ya di acara Data Warehouse Ceria, kami berdua akan menjelaskan tentang OLAP kepada teman-teman semua. Nah, apa itu OLAP? Bukan bagian kan? oh, tentu saja bukan. Ya, jadi kami di sini adalah ahli dari Data Warehouse, bukan penjual nasi pecel atau bubur ayam. Jadi OLAP adalah sebuah proses analisa dalam data warehouse yang digunakan untuk mengambil keputusan bisnis. Apa itu data warehouse? Nah, jadi untuk diketahui, data warehouse adalah sebuah tempat penyimpanan seluruh proses bisnis yang ada di dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah kasus. Nah, tempat dari proses bisnis tersebut berisikan informasi, data-data yang diperlukan dalam transaksi yang ada di perusahaan. Berarti data warehouse ini menyimpan nama customer, jenis produk, nomor pembeliannya, apakah seperti itu? Nah, sip, benar sekali. Jadi data-data tersebut berisikan hal-hal yang akan input ataupun output yang ada dalam proses tersebut. Oh begitu. Lalu siapakah yang bisa melihat isi data warehouse tersebut? Apakah bisa diakses oleh semua orang data warehouse itu? Nah, tentu tidak. Jadi dalam sebuah data warehouse kita mengetahui ada sebuah otoritas tersendiri, baik itu admin ataupun orang-orang yang memang diberikan otoritas khusus mengakses data tersebut. Jadi dalam data warehouse sendiri nanti akan diproses sesuai dengan kebutuhan dari usernya tersebut, sehingga informasi yang ditampilkan itu tidak secara keseluruhan, tidak secara mentah, tapi diproses dalam sebuah tampilan yang dapat mudah dipahami oleh pengguna. Memangnya apa kebutuhan user pada umumnya terhadap data tersebut? Ya, biasanya data-data tersebut dapat digunakan untuk menganalisa suatu informasi sesuai dengan tujuan dari user. Misalkan ingin mengetahui jumlah penjualan produk tertentu dalam jangka waktu tertentu, atau mengetahui produk mana yang paling laris. Itu contoh di sebuah perusahaan retail akan mudah dipahami. Oke. Dari diskusi singkat ini kita akan mencoba untuk melihat langsung ke ilustrasi bagaimana sih proses bisnis yang ada dalam sebuah data warehouse yang akan kita contohkan dalam gambar berikut. Nah, kita berikut adalah ilustrasi video terkait orang pembelian barang di e-commerce. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini kita memiliki seorang customer. Jadi seorang cewek yang bernama Ayu Nastiti, dan dia membeli sebuah barang. Nah, ini barangnya, sikat WC. Nah, dia membeli produk ini melalui online, yaitu sebuah us.com. Ya, jadi sekali. Selain Mbak Ayu, ada banyak orang juga yang memberi barang serupa. Dan dari orang-orang di atas termasuk Mbak Ayu ya. Nah, ini datanya akan diproses, transaksi pembelian itu akan diproses ke dalam ke kaktus.com, dan akhirnya akan menjadi sebuah, namanya adalah Data warehouse. Nah, ya, data warehouse. Nah, dari video tadi ya, lalu bagaimana sebenarnya cara menampilkan data yang
didapatkan dari customer, dari penjualan. Ya, yuk bagaimana? Nah ini saya pernah dapat info nih soal pivot table pada Windows Excel. Jadi di situ bisa menentukan informasi apa yang dibutuhkan. Bisa akan kayak sum, average. Jadi kita punya solusi yang lebih cemerlang, lebih teknologi lagi daripada Microsoft Excel yang kita namakan OLAP Cube. Apa itu? Oke, jadi OLAP Cube adalah OLAP itu adalah online analytical processing yang mana merupakan sebuah metode pendekatan yang menyajikan jawaban atau permintaan proses analisis yang bersifat dimensional secara cepat. Fungsinya pastinya akan lebih mempercepat permohonan data dan penampilan data. Ya, jadi penggunaan OLAP ini bisa kita lakukan dengan menggunakan Microsoft Visual Studio yang akan dikoneksikan dengan database yang ada di SQL Server. Nah, berikut adalah penjelasan video ya tentang dari OLAP ya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang OLAP Cube, saudara. Oke. Jadi kita bikin permisalan, yaitu pembelian di kakus.com, yaitu pembelian banyak tadi, yaitu sejumlah 900 million dolar yang besar ya, yang terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Nah, dari 3 wilayah tadi kita akan membagi lagi menjadi 3 bara, yaitu masing-masing adalah pembersih kloset, Kakus atau kloset ya kan? Iya. Juga tisu dari kloset itu ya. Ini masing-masing lokasinya memiliki jumlah penjualan sendiri. Nah, selanjutnya akan kita bentukkan sebuah cube, atau cube itu berbentuk seperti kubus ya. Iya. Bisa. Kita akan ada tiga entitas, yaitu lokasi, waktu, dan juga produk, yang di dalamnya merupakan penjumlahan dari 900 million tadi. Nah, ini 3 barang. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa mengetahui penjualan di tahun 2011? nah, kita akan menggunakan OLAP slicing, salah satu di situ, yaitu dimana kita melakukan pemotongan dari data yang ada. Kita akan ambil yang 2011 saja di seluruh wilayah dan di 3 barang, maka terbentuklah seperti ini. Ini akan lebih mudah dilihat oleh penggunanya pastinya ya. Saya. Oke. Nah, bagaimana kamu juga mengetahui penjualan antara 2011 sampai dengan 2012 untuk penjualan sikat WC dan kloset di Surabaya dan di Yogyakarta? Nah, kalau ini ada satu fitur lagi mas, yaitu OLAP dicing. Di sini itu adalah memisah bagian-bagian yang tidak digunakan ya, dan diambil beberapa saja. Jadi misalkan tadi kita ambil untuk data 2011 dan 2012 untuk 2 produk, yaitu pembersih kloset dan klosetnya gitu ya, serta kotanya Surabaya dan Yogyakarta, maka dihasilkan data sebagai berikut. Selanjutnya ada permasalahan lagi, yaitu bagaimana kita mengetahui penjualan misalnya dari Januari sampai Maret pada tahun 2011. Kalau ini kita bisa menggunakan OLAP drill down. Drill down ini akan membuat data kita lebih di breakdown lebih kecil lagi. Nah, contohnya adalah seperti ini. Dalam OLAP drill down tahun 2011 itu kita ambil dan kita breakdown lagi berdasarkan bulan.
Dan tadi ya kita ambil Januari sampai Maret, maka menghasilkan data sebagai berikut. Berapa sih penjualan dari produk? Nah, ini selanjutnya adalah bagaimana saya bisa mengetahui jumlah dari penjualan khusus pada tahun 2011 saja. Kalau yang ini kita sebaliknya, yaitu roll out. Jadi kita akan zoom out ke atas supaya menghasilkan data yang lebih kecil lagi atau maksudnya lebih besar, lebih luas. Ya, contohnya adalah seperti ini. Jadi dari data yang ada di 2011, baik itu penjualan ketiga produk serta ketiga lokasi yang berbeda, kita bisa menjumlahkan dengan proses sum yang menghasilkan angka 305 miliar dolar. Bagaimana kita kalau hanya ingin mengetahui kota yang berada di posisi garis vertikal dan produk yang hanya di posisi garis horizontal? Jadi maksudnya melakukan pertukaran. Jadi kita membuat kota yang di vertikal dan produknya di horizontal di dalam cube-nya, itu kita menggunakan OLAP pivot. Nah, cuma seperti ini. Jadi yang mana tadinya produk itu berada di vertikal, sekarang akan menjadi horizontal. Sebaliknya lokasinya berubah menjadi di vertikal, dari sebelumnya di horizontal. Saudara, dari Excel dan OLAP Cube, jadi keunggulan dari OLAP Cube sendiri adalah meningkatkan produktivitas memakai dan juga kita bisa meringkas dan menurunkan jumlah besar data. Ada kalau melakukan filtering yang nanti kita lihat di video ya, filtering dan juga dapat nanti di akhirnya bisa membuatkan sebuah diagram atau sketsa yang bisa mempermudah komputer untuk melihatnya. Oh, keren. Ya, begitulah. Jadi memang menggunakan teknologi OLAP Cube ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan menggunakan sistem yang manual. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Kita sudah cukup lama berbincang-bincang, berjuang-juang dengan Pak Khaludin. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini dapat mencerahkan suasana hati penontonnya ya, bukan menyesatkan. Ya, apabila ada pertanyaan silakan hubungi di kontak yang tersedia. Sampai jumpa. Oke. Video ini dibuat oleh Eka Putasari yang 5211116 Dan Leo Nikasari untuk Tomo dengan NRP 5211000029. Ayu Nastiti NLP 521111046. Dan saya sendiri Tommy Setiawan dengan NRP 5211000050. Dan terakhir saya sendiri Aditya Putra Prasetyo NRP 521111074. Terima kasih.